Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Maka dari itu marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara-saudara, silakan duduk. Firman Tuhan yang mengawali atau menuntun kita dalam ibadah ini diambil dari Yesaya 60 ayat 2b. Demikian bunyinya. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita sambut firman ini dengan NKB 162. Meskipun di dalam lembah. Berperang melawan dosa terasa begitu melelahkan dan terhampir atau nyaris kami berputus asa. Apa yang kami anggap benar menurut pikiran kami ternyata berbeda
dengan kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan. Berbagai tipu muslihat iblis dan pengajaran sesat sering menggoncangkan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengakui segala kelemahan hidup kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang sering tidak setia di dalam menjalankan firman. Dan utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk mengajari kami, agar melalui pekerjaan Roh Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan secara utuh. Dan Roh Tuhan juga memampukan kami agar kami dapat melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang disediakan kepada kita pada hari ini, yaitu dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu saudara yang hadir dalam ibadah kedua ini. Terima kasih saudara sudah datang dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang ada di lantai 2, karena kapasitas untuk lantai 1 itu maksimum untuk 50 orang saja. Demikian juga saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang beribadah dari rumah masing-masing lewat Facebook atau lewat live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita diantar oleh firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 60 yang menjadi introitus kita. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang dalam masa persiapan ya. Ada sebagian sudah pulang dari Babel, ada sebagian keenakan di sana. Saudara, 70 tahun bangsa Israel itu menjadi bangsa tawanan di Babel. Dan hal ini kita bisa perhatikan saudara dalam penyusunan kitab Yesaya. Pasal 1 sampai pasal 39 itu adalah berbicara tentang kisah-kisah sebelum mereka diangkut dan dibuang ke Babel.
intinya adalah ingin mengatakan supaya mereka itu taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi kalau mereka mengabaikan Tuhan, tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, mereka akan dihukum melalui bangsa-bangsa lain. Apa yang terjadi, saudara? Firman itu diabaikan. Pasal 40 sampai 55 itu adalah kisah-kisah pilu, kisah-kisah yang menyedihkan ketika mereka menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain di Babel selama 70 tahun. Sedangkan 55 ke atas, ya, termasuk di dalamnya pasal 60 ini adalah kisah-kisah kegirangan, harapan baru, kegirangan untuk pulang kembali ke tanah asal, yaitu tanah perjanjian di Kanaan. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan mau menghadapkan wajahnya, mengingat lagi umatnya dan menuntun mereka pulang. Bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 19. Ini adalah suatu penegasan, saudara, dari Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan yang tersebar di beberapa kota, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Ada 5 jemaat kurang lebih yang pada saat itu sedang menghadapi goncangan, saudara. Saudara bisa lihat goncangan apa yang terjadi di situ. Misalnya kita lihat di pasal 2. Di pasal 2 itu diberi judul nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Saudara, kedatangan nabi-nabi dan guru-guru yang palsu itu telah menyesatkan jemaat. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah ajaran Biliam. Ajaran Biliam itu adalah ajaran yang membolehkan adanya free sex. Saudara bayangkan bagaimana kacaunya kalau ajaran seperti itu masuk di gereja dan dianggap itu bukan suatu pelanggaran. Inilah ajaran Biliam. Kemudian juga mereka berpikir, loh, kita kan sekarang hidup di dalam anugerah Tuhan. Ngapain ngomongin mengenai dosa lagi? Sedangkan tentang dosa itu kita bisa lihat dan bisa ketahui dari hukum 10. Dalam hukum 10, khususnya hukum yang ketujuh, itu masih berlaku. Ada sebagian orang berpikir, udah gak berlaku lagi itu. Oleh karena itu ada penegasan di sini dari Rasul Petrus yang mengatakan kami sebagai saksi terhadap bagaimana Yesus itu dimuliakan. Dalam Matius kisah ini lebih jelas diceritakan, saudara, dibandingkan dengan di Petrus ini. Dalam Matius dikatakan bahwa Yesus mengajak 3 murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus, untuk naik ke gunung yang paling tinggi yang ada di situ. Ya, kira-kira kalau di Bali gunung yang paling tinggi itu adalah Gunung Agung gitu ya. Jadi Yesus membawa murid-murid itu ke gunung yang paling tinggi untuk berdoa. Begitu mereka tiba di gunung itu, tiba-tiba Yesus berubah. Wajahnya berubah, jubahnya pun berubah. Ya. Putih cerah berkilauan. Dan yang mengagetkan Petrus lagi adalah di situ ada Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Sementara Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, kemudian ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Injil-Injil, khususnya Matius, Lukas, dan Yohanes dikatakan
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan inilah yang disaksikan oleh Petrus untuk menghadapi ajaran dari nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu tidak berani memberi teguran. Jadi ini saudara bisa belajar ya. Kalau lihat hamba-hamba Tuhan nanti, ya, sekarang ini kan kadang-kadang ada juga hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirinya nabi-nabi atau guru-guru atau rasul-rasul. Ya. Perhatikan saja dari pengajarannya. Kalau mereka tidak berani menegakkan kebenaran firman Tuhan, tetapi membelokkan firman itu karena dia harus menjaga perasaannya dan menjaga hubungan baiknya. Loh kasihan ini penyumbang terbesar di gereja ini, nanti kalau kita tegur nanti dia lari begitu misalnya. Dia ini kan orang yang sangat saleh, orang sangat baik. Nanti kalau ditegur dia ngambul nanti gitu ya. Ya kalau sudah seperti itu pertimbangannya, itulah ciri-ciri daripada guru-guru palsu. Dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak berani menegakkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Petrus ambil risiko. Di antara munculnya guru-guru dan nabi-nabi palsu yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi Petrus mengatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi poin yang pertama adalah Petrus menegaskan bahwa dia adalah saksi mata. Oleh karena itu dia berani berdebat, berani menjelaskan itu kepada siapapun. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, deklarasi dari Allah sendiri tentang anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam teks lain dikatakan, dengarkanlah dia. Petrus ingin mengatakan kepada umat Tuhan supaya mereka hanya mendengarkan suara Allah, supaya mereka hanya mendengarkan Yesus atau melihat pengajaran Yesus atau pribadi Yesus. Tidak usah dengarkan itu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang hanya untuk mengambil keuntungan dan kesenangan bagi dirinya. Poin yang terakhir, saudara, ayat 19, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sampai sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kalau dipersingkat, dengan engkau mendengarkan suara Tuhan, maka terang Tuhan akan terbit atasmu. Akan ada pengertian ilahi yang menuntun engkau kepada kebenaran ilahi. Ini penting, saudara. Ketika kita menghadapi berbagai pengajaran di dunia ini, berbagai filsafat, berbagai hal yang sepertinya masuk di akal. Ya. Hari-hari ini, saudara, ada berita-berita yang bertebaran ya di sana sini, tapi belum bisa dikonfirmasi. Di antaranya mengatakan begini: posisi gereja dalam pengajaran moralitas dan etika akan digeser oleh PBB. PBB akan ambil alih gereja dan menyetop gereja untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena gereja sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Gereja di mana-mana, termasuk juga di Indonesia, di Bali juga, masih menentang apa yang disebut dengan ajaran LGBT, gitu ya. Tapi di beberapa negara barat mereka udah dapat menerimanya dengan alasan HAM, hak asasi manusia. Jadi bayangkan, saudara, kalau misalnya ini diambil alih, kemudian orang yang tidak mau menikahkan orang yang LGBT itu dikenai sanksi atau hukum. Sementara kitab suci dengan jelas mengatakan laki-laki dan perempuan
bukan sesama jenis. Yang diberkati, yang diperintahkan untuk beranak cucu adalah mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Jenisnya, jenis kelaminnya itu jelas gitu ya. Nah, gereja sekarang ini hampir ada di persimpangan jalan. Kalau tidak mau dituduh melanggar hak asasi manusia, dia mesti menerima LGBT. Dan ini menjadi perdebatan yang sengit juga di PGI. Beberapa kali persidangan itu kerap kali juga muncul diskusi-diskusi bagaimana sikap PGI terhadap LGBT dan seterusnya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini bisa menolong kita. Bagaimana kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akan mencoba bermain di aras logika. Sejauh dapat dijelaskan, sejauh itu dipandang logik, itu bisa diterima. Tetapi berbahaya sekali kalau ajaran Biliam itu hidup di tengah-tengah jemaat. Betapa kacaunya jadinya saudara, kalau seks bebas atau free sex itu dibiarkan. Ini berbahaya. Oleh karena itu, Petrus dengan tegas mengatakan bahwa dia memegang teguh, atau lebih tegas dikatakan dia imannya diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Itu artinya apa? Firman Tuhan ini harus diterima secara utuh, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan jangan sampai ada orang yang menguranginya sekata atau setitik pun. Mereka yang melakukan itu akan mendapatkan hukuman. Jadi ayat 19 tegas mengatakan di situ saudara, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Para nabi jelas mengatakan, di antaranya Musa yang menulis tentang kitab-kitab Musa, yang diantaranya adalah tentang 10 hukum itu. Jadi saudara-saudara, sebagai suatu kesimpulan terakhir, marilah kita bersikap tegas di dalam keimanan kita. Kita bisa belajar dari Petrus sekalipun rintangannya itu berat ya. Seperti dalam pujian NKB 162. Meskipun di dalam lembah, begitu rupa perjuangan kita. Terasing, jiwa kita terasing kalau kita menyampaikan kebenaran. Kemudian di ayat 3 itu berperang melawan dosa. Oh betapa ku lemah, aku nyaris putus asa. Kalau kita berjuang saudara menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai etika Kristiani dalam kehidupan kita memang tidak mudah. Di sisi lain orang begitu melanggar tanpa ada hukuman, ada sanksi, tetapi orang yang belajar setia terasa berat perjalanannya. Apakah itu berat untuk seterusnya? Petrus memperlihatkan tidak, saudara. Dia adalah orang yang berani berdiri, berani menyatakan sikap ketika ajaran-ajaran Biliam atau ajaran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu merajalela di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, marilah kita tegak berdiri di dalam iman kita. Dan terang Tuhan ada di dahi kita, di kepala kita, dan di hati kita untuk menerangi jalan kita. Kalau terang Tuhan terbit atas kita, dimanapun kita berada, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan menjaga kekudusan, kita akan menjaga nilai-nilai Kristiani yang dipegang teguh oleh gereja. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong, menyertai, dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa meneladani Petrus yang berani tegak berdiri, tidak tergoyahkan imannya sekalipun tantangan begitu berat dihadapinya. Biarlah
sinar ilahi menerangi hati kami, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kami sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang jemaat untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Saya minta waktu sedikit untuk membacakan warta jemaat. Yang poin pertama yaitu kehadiran. Itu jumlah kehadiran dalam ibadah umum Minggu 24 Januari 2021 adalah pada ibadah pagi 74 orang, yang ibadah pagi pertama, ibadah pagi kedua 65 orang, dan ibadah sore 83 orang. Poin kedua, ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih pertama untuk Bapak dan Ibu Hisar Nenggolan yang telah menyumbang dana sebesar 25 juta untuk pembayaran cicilan pinjaman di MBM. Sumbangan ditransfer pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 lewat rekening GKPB Bukit Doa. Yang kedua, kepada Ibu Ita Theophilus yang telah mempersembahkan tisu towel untuk gereja. Yang ketiga adalah seluruh pelayanan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dari Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga untuk rapat jemaat. Rapat jemaat untuk evaluasi program tahun 2020 dan rencana program tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 pukul 10 sampai selesai. Bahan rapat jemaat akan dibagikan dalam minggu ini, mohon perhatian jemaat. Untuk poin 4 sampai poin 11, Bapak Ibu dapat lihat di warta jemaat atau warta jemaat yang sudah dikirim lewat WA grup sektor masing-masing. Ya, poin 12 untuk persembahan. Bapak Ibu jemaat yang ingin mempersembahkan, Bapak Ibu bisa mentransfer persembahannya ke rekening yang sudah ditentukan, yang sudah tertera dalam warta jemaat. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 11 dan 12. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau koreksi atau masukan, Bapak Ibu bisa langsung ke bendahara gereja. Untuk tambahan itu, untuk ibadah itu kota kita ada 50 di atas, di bawah ada 50. Mohon Bapak Ibu bisa memakluminya karena situasi COVID-19 ini. Dan yang tambahan yang kedua itu mohon dukungan dari Bapak Ibu karena Nona pendeta kita akan mengadakan operasi. Mohon dukungan doanya biar operasinya lancar. Terima kasih. Saudara-saudara, saya ingin menambahkan sedikit tentang warta liturgi, yaitu berkaitan dengan update data jemaat GKPB Bukit Doa. Keputusan kita di majelis harian bagi warga jemaat yang 1 tahun tidak pernah ada
informasi keberadaannya di mana, dan kita sudah ada WhatsApp grup ya di sektor 1 dan sektor 2. Tapi kalau tidak pernah muncul di situ komen-komennya, kehadirannya, responnya dan sebagainya, untuk tahun ini tidak akan dimasukkan ke dalam KK. Jadi itu menjadi KK yang tercatat di tahun 2020. Sehingga dengan demikian bagi saudara-saudara yang tetap ingin bergabung dengan jemaat di Bukit Doa dan ingin dilayani dengan baik oleh majelis dan pendeta, tolong menghubungi kantor gereja. Jadi kalau saudara yang hadir di sini mungkin tahu sahabatnya dan sebagainya, 1 tahun sudah tidak muncul, berarti di dalam buku laporan jemaat atau buku program namanya sudah tidak ada. Saya sudah hitung hampir 100 kakak itu lost kontak ya, kita sebut dengan lost kontak ya, dicari alamatnya orangnya nggak ada, nomor teleponnya tidak aktif. Jadi tolong kita akan sangat selektif di dalam pelayanan kita di tahun ini. Sementara itu penginjilan, pemberitaan firman Tuhan akan terus kita lakukan di tempat-tempat yang memungkinkan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita angkat pujian segala perkara. Tidak pernah mengecewakan dan Engkau tetap setia, maka kami tidak henti-hentinya berdoa kepadamu. Hari ini Tuhan kami mohon kekuatan-Mu boleh terjadi untuk hamba-Mu Pendeta Paulina Jan Sridangga. Beliau sudah dirawat di Rumah Sakit Sanglah dan besok siap menjalani operasi pengangkatan kanker payudara. Tuhan,
hanya satu-satunya penghiburan dan kekuatan daripadamu yang diperlukan. Biarlah oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, operasi dapat berjalan dengan baik. Berkati para dokter dan para medis yang akan mengambil tindakan operasi tersebut. Berkati juga seluruh keluarga dan sahabat serta warga jemaat yang memberi dampingan dan dukungan kepadanya. Kami berdoa juga untuk Pak Agus yang sedang menjalani karantina karena COVID-19. Beri dia kekuatan ya Allah, dan beri dia kesembuhan, bahwa virus ini cara kerjanya itu efektif 1 minggu dan setelah itu dia akan menurun dan imunitas tubuh akan bangkit. Beri dia kekuatan untuk melawan virus ini. Tetap percaya dan bergantung bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya. Kami berdoa bagi upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia di dalam menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengadakan PSBB di Pulau Bali ini. Dan terima kasih ya Tuhan, masyarakat sangat disiplin mengikuti arahan dan anjuran pemerintah. Kiranya dalam situasi seperti ini Tuhan tetap memelihara umat-Mu, memelihara pemerintah dan bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya bagi mereka yang betul-betul telah terkena dampak dari PSBB, dari virus. Berilah kiranya penghiburan dan kekuatan kepada mereka untuk tetap bertahan. Tuhan Yesus hadir untuk memberi pertolongan karena Tuhan Yesus setia. Yakinkanlah bahwa ini akan segera berlalu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Yohan Kristi, Ibu Nikade Elisa Kristin, Bapak Ferdianto Rambi, Bapak Victor Matangga, Ibu Justina Rambu Ana Diha, Ananda Jovan Elkai Benu, Ibu Debbie Juliadi, Bapak Harry Rose, Ananda Teresia Febriana Ate, Ibu Inge Maurin, Ibu Herni Febrian Anggraini Ndolu, Bapak Barnabas Bella Jurumai. Itu yang berulang tahun dari tanggal 31 sampai 6 Februari. Sementara saudara-saudara yang berulang tahun pernikahan, Bapak Ponco Ismadi dan Ibu Sepriane Fau, Bapak Yusuf Saluhu dan Ibu Ketut Andayani. Tuhan sempurnakanlah kiranya kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dan juga bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana rapat jemaat pada minggu depan. Kiranya Tuhan menolong sehingga materi yang sudah dipersiapkan oleh sekretaris dan juga oleh Pak Bendahara, bahkan materi yang dari Pak Bendahara sudah dikirim ke jemaat-jemaat. Demikian juga materi dari PKG sudah dikirim. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ketika jemaat-jemaat membaca, mereka bersukacita. Karena di masa COVID ini pelayanan gerejamu masih dapat berjalan secara maksimal. Kami juga sudah menyusun rencana kerja untuk 2021. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat memutuskan dan menjalankan program-program tersebut. Kami juga berdoa bagi para calon-calon majelis jemaat. Terima kasih untuk dukungan dari suami dan istri yang sangat mengasihi mereka.
Karena Tuhanlah yang telah memilih dan memanggil mereka untuk melayani sebagai majelis jemaat. Pembekalan terus dilakukan sampai pada bulan Juni yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, memberi sukacita, dan memberi berkat-berkat yang melimpah kepada mereka. Demikian Bapa, doa syafaat kami. Kami doakan juga Gereja Kristen Protestan di Bali dalam pelayanannya, mulai dari kantor sinode, departemen-departemen, dan yayasan-yayasan, serta pelayanan yang dilakukan di jemaat-jemaat oleh para pendeta dan vikaris dan majelis jemaat. Ini Tuhan menolong sehingga pelayanan GKPB dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian doa syukur dan syafaat kami Bapa yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan ini dilandasi oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk pemberian persembahan ke depan, Bapak Ibu mengikuti arahan majelis. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang di sorga, atas berkat kasih-Mu Bapa yang telah memberikan kesehatan dan nafas hidup, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan yang bisa kami pergunakan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan
baik persembahan kolektor, syukur maupun pembangunan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan Tuhan. Biarlah persembahan kami seturut dan sekendak dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan nyanyian Kidung Jemaat 350, Oh berkati kami. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.